Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus, masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai provisi. Setelah sebelumnya kita membahas provisi yang terkait dengan lawsuit atau gugatan hukum, terkait dengan environmental atau masalah kewajiban lingkungan hidup, kemudian onerous kontrak atau kontrak yang memberatkan dan kewajiban restrukturisasi. Maka kita akan bahas kali ini terkait dengan yang sering dilakukan oleh perusahaan, yaitu garansi atau warranty. Jadi perusahaan itu selaku penjual biasanya memberi, terutama untuk barang-barang tertentu ya, itu memerlukan atau memberikan garansi atau jaminan kepada pelanggan, warranty. Nah, karena kita selaku penjual memberikan jaminan atau garansi, maka kita juga harus mencatat atau mencatat adanya kewajiban garansi ini. Berapa nilai atau kira-kira berapa biaya untuk memenuhi garansi ini. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa garansi itu ada dua jenis ya. Yang pertama assurance type atau garansi yang melekat pada penjualan, harga jual, jadi gratis. Misalnya si pembeli membeli mesin cuci seharga 2 juta, maka akan ada garansi 1 tahun. Nah, itu sudah melekat pada harga 2 juta. Jadi pembeli tidak perlu mengeluarkan uang tambahan, sudah termasuk harga 2 juta tadi. Nah, itu namanya assurance type. Kemudian kalau service type itu adalah ketika si pembeli ingin garansi tambahan, jadi harus bayar. Misalnya tadi, Pak, ini berapa garansinya, kata si pembeli, kata si penjual, oh ini garansi Bapak bayar, tadi kan harga mesin cuci 2 juta ya, 2 juta, Bapak dapat garansi 1 tahun. Tapi kalau Bapak ingin menambah lagi menjadi 2 tahun atau tambah 2 tahun lagi garansinya, maka harus membayar. Nah, itu namanya service type. Tentu kalau service type kan akadnya jelas ya, jadi perusahaan itu jual jasa garansi. Artinya perusahaan sudah bisa memperkirakan dong berapa kira-kira nilai dari garansi itu sehingga dia akan mengasih harga. Misalnya tadi garansi tambahannya berapa? 2 tahun. Oh, berarti perusahaan sudah siap. Ya udah kalau 2 tahun Bapak silakan bayar misalnya $20.000. Berarti per tahunnya 10.000 gitu ya estimasinya. Itu namanya jual beli ini ya. Jasa garansi. Jadi nanti jurnalnya cash pada unearned warranty revenue. Jadi itu murni istilahnya kewajiban terkait dengan garansi ya. Jadi pendapatan garansi. Nah, kalau yang asuransi type kan beda teman-teman. Asuransi type itu artinya perusahaan memberikan garansi secara tadi ya gratis. Itu sudah termasuk dihitung dari bagian dari harga jual. Sehingga perusahaan harus mengestimasi ya. Ini yang untuk asuransi type. Perusahaan harus mengestimasi kira-kira berapa nilai atau berapa kewajiban yang harus dicatat untuk memenuhi garansi ini. Jadi berapa biayanya gitu ya. Biaya untuk memenuhi klaim atau garansi nanti dari nasabah atau pelanggan. Contohnya di sini kita tahu misalnya ya contoh PT Bromo jual 1000 laptop harganya total 6 juta dolar, jaminannya dijamin atau digaransi 2 tahun. Berarti asuransi stepnya 2 tahun. Nah, estimasi biayanya ini biayanya diperkirakan 80.000 US dollar. Nah, selain itu PT Bromo juga menjual garansi tambahan, artinya si pelanggan jika ingin memperpanjang garansinya, dia harus bayar. Contoh di sini misalnya ada 400 laptop yang dibeliin garansi tambahan dengan harga 18.000 dolar selama 3 tahun. 3 tahun 18.000 dolar. Berarti per tahunnya rata-rata 6.000 dolar, gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman. Kemudian 22 November, jadi transaksi ini, jadi transaksi penjualan 1 Oktober, ternyata di 22 November ada klaim yang kemudian perusahaan itu harus mengeluarkan total 28.000 dolar. Rinciannya 3.000 untuk bayar tadi untuk biaya tenaga kerja. Kemudian yang 25.000 adalah untuk inventory, nilai inventory yang dikeluarkan. Nah, total 28.000. Nah, kemudian di akhir 31 Desember 2019, perusahaan memperkirakan
bahwa kira-kira estimasi biaya garansi yang masih harus ditanggung adalah $44.000. Karena kan garansinya masih sampai 1 Oktober 2021 ya. Jadi masih ada tahun lebih gitu ya. Seperti itu. Nah, gimana jurnalnya? Nah, untuk pencatatan warranty ini atau garansi ini memang ada beberapa cara, teman-teman. Kesok edisi 2 berbeda dengan Kesok edisi 3 dan juga berbeda dengan IFRS 15 yang terbaru ya, PSAK 72. Namun di sini karena referensi kita menggunakan Kesok edisi 3, maka saya akan menjelaskan ya ilustrasinya menggunakan Kesok edisi 3. Bagaimana kalau Kesok edisi 3? Kalau Kesok edisi 3 itu estimasi biayanya itu nanti dicatatnya di akhir periode. 31 Desember baru dicatat berapa saldo atau ya berapa saldonya atau sisa dari nilai estimasi dari nilai kewajiban garansi kita atau warranty liability kita itu berapa gitu ya. Seperti itu. Kalau di Kesok edisi 2 itu nyatetnya itu di awal. Jadi estimasi biaya garansi atau warranty liability itu dicatat di awal. Tapi kalau yang Kesok edisi 3 nanti di akhir. Setelah dikurangi yang sudah diklaim beneran itu nanti sisa berapa. Jadi di akhir nyatetnya. Dalam konteks atau dalam contoh kasus PT Bromo ini, pertama yang harus dijurnal adalah jurnal penerimaan cash tadi. Misalnya ini penjualannya adalah penjualan tunai gitu ya. Kalau kredit ya tinggal debitnya AR gitu ya. Misalnya ini penjualan tunai, jadi perusahaan akan terima cash 6 juta tadi, berarti cash 6 juta, terus sales revenue 6 juta. Terus kemudian perusahaan juga menerima tadi uang dari pelanggan untuk membeli yang garansi tambahan tadi, kan jual garansi tambahan tadi 18.000. Jadi kalau digabung jurnalnya cash 6 juta 18.000, sales revenue 6 juta dan unearned warranty revenue 18.000. Karena disediakan informasi mengenai harga pokok, langsung kita jurnal asumsi perpetual, COGS 4 juta dan inventory 4 juta. Nah, cukup. Ini edisi 3. Jadi kita tidak perlu menjurnal lagi pada saat transaksi penjualan. Cukup jurnal transaksi penjualan dan terutama termasuk COGS-nya. Kemudian jurnal selanjutnya adalah tadi tanggal 22 November ada klaim yang diajukan oleh nasabah sehingga kita mengeluarkan biaya 28.000, kita catat debitnya warranty expense 28.000. Yang 3.000 untuk biaya tenaga kerja, ya tergantung. Kalau asumsinya tenaga kerjanya sudah dibayar, langsung cash 3.000. Kalau masih ngutang, kalau belum dibayar berarti salaries and wages payable 3.000. Terus inventory keluar ya, yang diambil dari gudang suku cadangnya berarti ada inventory keluar senilai 25.000. Nah, sekarang adalah jurnal 31 Desember di akhir periode. Nah, karena ini Kesok edisi 3 berarti kita harus memperkirakan di akhir periode itu berapa dong nilai kewajibannya. Nah, teman-teman sekalian, untuk di akhir periode berarti kita perlu melihat estimasi di awal. Tapi kalau di soal ini kan sudah dikasih tahu ya, di akhir periode nilai total biaya jaminan garansi itu masih diperkirakan senilai 44.000. Ya sudah langsung dicatat warranty expense pada warranty liability sebesar 44.000. Jadi dicadangkan di awal, dicadangkan di akhir periode bahwa kita akan menanggung biaya garansi sebesar 44.000. Berarti ini ada estimasi, ada perubahan estimasi daripada estimasi awal. Tadi kan estimasi awal kan 80.000 ya. Estimasi awal tadi perkiraan biaya garansi kan 80.000. Ternyata di selama periode ada 28.000 yang sudah diklaim. Berarti kan harusnya saldonya kan 52.000 nih. Tetapi ternyata perusahaan merevisinya sehingga hanya 44.000. Jadi perusahaan merevisinya sehingga estimasinya menjadi 44.000. Ya sudah, kita jurnal warranty expense pada warranty liability 44.000. Untuk tahun 2020 nanti kalau misalnya terjadi klaim lagi, misalnya selama 2020 dari Januari sampai Desember misalnya total klaim ada 30.000. Ya sudah, berarti kita tinggal menjurnal warranty liability debit 30.000. Kemudian kreditnya apa? Tergantung, bisa cash, bisa inventory, bisa payable, tergantung jenis pengeluarannya. Oke teman-teman ya, itu. Nah,
selama asuransi type itu masih berlaku, maka belum ada penjurnalan terkait dengan service type. Artinya service type-nya masih istilahnya masih belum dicatat, ya. Service type-nya masih belum dicatat karena service type-nya masih baru mulai jalan, argonya mulai jalan itu 1 Oktober 2021. Kan asuransi type-nya 2 tahun. 2 tahun itu berlaku dari 1 Oktober sampai 2019 sampai 1 Oktober 2021. Artinya apa? Artinya belum jalan gitu ya, belum berlaku. Baru nanti 1 Oktober, nah argonya mulai jalan nih yang service type. Artinya ketika misalnya jalan 3 bulan, 31 Desember 2021 misalnya ya, di situ nggak ada klaim, ya sudah, berarti kita sudah berlalu 3 bulan. Kita sudah berhak mengakui pendapatan untuk 3 bulan. Kalau tadi kan 3 tahun 18.000 dolar. Berarti setahunnya kalau dibagi garis lurus, per tahunnya kan 6.000. Nah, kalau per tahunnya 6.000 berarti kalau 3 bulan berarti 3 per 12 kali ini. Ya, jadi 3 per 12 kali 6.000. Jadi ketemu angka 1.500. Jadi jurnalnya 31 Desember unearned worthy revenue 1.500, kreditnya worthy revenue sebesar 1.500. Nah, kalau misalnya ada klaim, debitnya langsung di-expand-kan saja. Keso tidak menjelaskan apakah debitnya worthy expand, tapi expand ya, bisa expand biasa, tergantung misalnya salary expand ya, atau tergantung ini pengeluarannya. Nah, disitulah kemudian jadi ketika ada klaim ya seperti tadi, klaim ya, expense pada cash atau pada inventory, tergantung pengeluarannya. Sementara untuk pengakuan pendapatannya dilakukan di akhir periode, silakan teman-teman bisa menggunakan garis lurus atau bisa menggunakan metode yang lain ya, berdasarkan persentase dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, demikian ya penjelasan mengenai warranty, provisi atau warranty liability. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam belajar, tetap semangat ya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.